Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat. Dan tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati ibu-ibu SD Negeri Tanjung Mulia. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menseminarkan suatu tema, yaitu yang berjudul tentang budaya positif. Nah, pada kegiatan ini adalah merupakan kegiatan dari aksi nyata pada program kegiatan calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, adapun sebagai pengajar praktik kami itu namanya Ibu Melvia, yang pada hari Senin lalu itu mendatangi sekolah kita. Itu ada beberapa kali melakukan pendampingan ke depannya. Dan yang satu lagi ini adalah fasilitator, yaitu atas nama Bapak Edi Syahputra. Bapak Edi ini seorang orang dari Sumatera Utara, tepatnya di SMA 1 Stabat. Jadi tidak terlalu jauh dari kita Bapak Ibu. Nah, adapun tujuan dari seminar ini adalah yang pertama itu bagaimana kita sebagai guru itu untuk membudayakan budaya positif dalam kesehari-harian kita Bapak Ibu. Bukan cuma kitanya, tapi lebih kepada muridnya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, semua dari kita dipersilakan untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nyanyi ya Bapak Ibu. Dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Oke. Baik Bapak Ibu, adapun kegiatan budaya positif kita hari ini itu ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu adapun konsep intinya itu adalah tentang perubahan paradigma belajar kita. Yang kedua yaitu tentang disiplin positif, dan yang ketiga itu adalah nilai-nilai kebajikan. Dan yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita pada saat ini, Ibu-ibu. Oke, kita lanjut, yaitu tentang perubahan paradigma. Nah, sebelum itu, Bapak Ibu, kita di sini kebetulan duduknya sudah berpasang-pasangan. Kita akan mencoba suatu kegiatan
kegiatan Bapak Ibu. Ya, kegiatan. Nah, sebelum masuk itu yaitu kita lihat dulu bahwa pembelajaran paradigma ini, paradigma baru ini adalah tentang proses pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi yang mana kebutuhannya itu lebih berpusat kepada peserta didik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, seperti itu Bapak Ibu. Nah, oke, selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini kita memiliki suatu permainan Bapak Ibu. Kita akan coba permainan bahwa paradigma ini kan itu artinya perubahan atau tentang pola pikir Bapak Ibu. Paradigma ini pola pikir kita bagaimana, karena kan pola pikir orang itu bisa kita bilang bahwa itu tidak bisa kita ubah, tapi perlu kita perbaiki, seperti itu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, kita akan melakukan permainan yang bernama coba buka, ya. Nah, Bapak Ibu, yang sebelah kanan saya, yang bagian kelompok ini seolah-olah adalah kita beranggapan ada si A dan si B, ya. Begitu juga yang sebelah sana. Nah, jadi Bapak Ibu, kita permainannya cuma 30 detik saja. Jadi Bapak Ibu-ibu, salah satu dari ibu nanti itu menggenggam tangan, artinya digenggam saja, ya, bahwa genggaman tangan itu adalah sesuatu barang atau sesuatu yang menurut menurut ibu itu adalah hal yang berharga, ya. Sedangkan teman yang di samping ibu itu adalah orang yang ingin mencoba membuat ibu membukanya, yaitu bisa melalui yang namanya hasutan, boleh hinaan, atau dengan cara rayuan-rayuan, seperti itu. Kita coba, bisa kita mulai? Oke, coba yang sebelah sini yang ibu-ibu tentukan sendiri bagaimana. Coba genggam tangan ibu yang di sampingnya merayu ataupun terserah ibu bagaimana caranya, apakah terbuka, apa masih tertutup tangan yang ada di temannya itu, seperti itu. Kita coba. Oke, boleh kalau yang mau bertiga itu boleh untuk bertiga, salah satu, yang penting satu orang untuk yang genggam. Oke, kita coba 1, 2, 3 genggam. Oke, diskusikan, boleh, terserah, bebas. Waktunya 10 detik lagi. Oke, selesai, waktu selesai. Udah. Nah, jadi muncul pertanyaan dari kita, ibu-ibu. Pertanyaan yang pertama itu adalah, ketika si A atau salah satu yang memberikan rayuan atau hinaan tersebut kepada temannya, apakah teman yang di samping ibu itu membukanya atau tidak? Boleh jawab ini, ibu. Ya. Teman saya tadi dan bukanya Pak, karena saya janjikan sama uang, udah gitu saya kritik-kritik. Oke, seperti itu. Yang lain, yang di belakang bagaimana? Dibuka apa tidak? Tangannya dibuka apa tidak? Tadi tangan genggamannya sesuatu apa seperti itu yang berharga. Bagaimana Ibu Lili, dibuka apa tidak tadi? Tidak. Oke. Ya, bagaimana genggamannya? Terbuka? Dibuka Pak. Terbuka. Kenapa bisa terbuka? Kenapa bisa terbuka? Karena diiming-imingi sesuatu. Diiming sesuatu. Satu lagi. Dari bukanya. Oke, bagaimana? Terbuka apa tidak? Enggak Pak. Tidak. Oke, tidak apa. Nah, itu tidak menjadi permasalahan kita Bapak Ibu. Maupun dia terbuka maupun dia tertutup, itu merupakan bahwa kita memiliki yang namanya kontrol diri.
Nah, makanya masalah membuka genggaman itu sebenarnya siapa? Apakah karena ada orang atau karena diri sendiri kita membukanya? Iya, atas kemauan kita sendiri. Nah, begitu juga ke peserta didik kita. Kita tidak bisa mengontrol dia, Bapak Ibu. Kita tidak bisa menstimulus dia, melainkan apa? Atas kesadaran dan kontrol dia sendiri. Misalnya ketika kita menyuruh anak-anak, ketika dia tidak mau, ya kan? Berarti kita sebagai orang dewasa itu dia berperilaku sebenarnya dia ingin menolak, tapi karena kita orang dewasa dia mau melakukannya. Makanya teori kontrol ini atau paradigma ini terjadilah yang namanya miskonsepsi. Nah, seperti halnya ini Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah tentang ilusi guru mengontrol murid. Ya, kebanyakan dari kita seolah kita guru yang mengontrol murid, padahal itu bukan Bapak Ibu. Sejatinya yang mengontrol siswa itu adalah siswa tersebut, bukan seorang guru. Yang kedua itu bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kita seolah beranggapan apapun yang kita berikan yang berpositif itu seolah peserta kita itu mau sama kita. Seperti itu. Padahal tidak semua peserta didik seperti itu, Bapak Ibu. Tapi artinya kenapa? Tapi kenapa ada beberapa peserta didik ketika kita menyuruh dia, meminta dia, itu dia mau? Ya kan? Mau nggak? Ketika Pak, nak, yuk kita kesana sebentar, yuk nak kita tutor royong dulu sebentar. Kenapa? Karena yang mengontrol diri dia itu adalah dianya sendiri, bukan atas dasar kita, tapi dianya. Kalau dianya tidak mau bagaimana? Ya tidak masalah, dia tetap tidak mau. Sama halnya permainan tadi, ketika sesuatu mau orang menghina, mau orang mengejek, mau orang mengiming-imingi, kalau kita sesuatu ini kira-kira memang tidak lepas, ya tidak lepas seperti itu. Kalau yang kita genggam ini lepas, ya lepas. Karena kenapa? Yang mengontrolnya kita, diri kita sendiri. Begitu juga yang selanjutnya itu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, Bapak Ibu, ilusi bahwa artinya gini, ketika kita berhadapan sama peserta didik, kita sering sebagai guru membuat merasa seolah-olah siswa itu kita buat bersalah. Itu dampaknya juga berbahaya, Bapak Ibu. Itu juga akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Jadi perlu beberapa hal yang kita cadapi. Makanya ilustrasi ini merupakan adalah miskonsepsi. Begitu juga yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusinya kita sebagai orang dewasa memaksa hal yang lebih kecil, apakah itu dibenarkan? Tidak. Makanya posisi kontrolnya itulah yang paling penting. Posisi kontrolnya di mana? Ya pada diri kita sendiri dan pada anak itu sendiri, bukan kepada orang lain. Nah, kenapa bisa hal seperti ini terjadi? Bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kenapa bisa terjadi? Karena seolah kita ini sudah lebih dewasa, lebih besar dari dia, jadi kita bisa menyuruh-nyuruh dia atau memaksa dia atau merubah bahkan pola pikir dia. Itu tidak dibenarkan. Itulah makanya teori kontrol ini perlu juga kita bahas. Karena kenapa? Merubah paradigma kita sebagai guru terhadap peserta didik kita, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat tabel seperti ini, Bapak Ibu, seorang pengamat yang bernama Stephen Covey ini mengatakan bahwa bila kita ingin memajukan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda, katanya. Perilaku siapa? Perilaku kita dulu. Kemudian bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana paradigma Anda, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitasnya seperti ini, Bapak Ibu. Stimulus respon, seperti halnya realitas kebutuhan kita sama. Kita beranggapan semua anak itu kebutuhannya sama, padahal kenyataannya kebutuhannya itu berbeda. Ya, yang kedua, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal kenyataannya teori kontrolnya setiap orang memiliki
berbeda-beda gambar beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa? Enggak. Padahal kontrolnya itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tersebut. Posisinya seperti halnya ketika kita berpendapat, Bapak Ibu. Nah, kita terlalu berpihak kepada diri sendiri. Tapi bagaimana kalau kita di posisi satu orang itu lagi? Apakah kita akan sama? Enggak. Sama halnya ketika itu, saya cerita sedikit tentang sebuah video bola. Itu ada videonya, nggak saya tampilkan video. Sebelah bola itu di tengah, yang sebelah hitam, yang sebelah putih. Orang berdiri sebelah sana satu, sebelah sini satu. Yang sebelah sana itu melihat warna hitam, yang sebelah sini itu akan melihat warna putih. Otomatis bagaimana itu terjadi perbedaan, Bapak Ibu. Tapi bagaimana cara kita melihat dia, yang bahwa warnanya itu berubah menjadi warna hitam, bukan warna putih yang seperti yang kita lihat. Yaitu kita harus memposisikan diri kita berada di posisi dia, supaya yang sebelah bola tadi itu berwarna hitam. Begitu juga yang sebelah sini harus memposisikan diri di sebelah kitanya, supaya kenapa? Bola yang di setengahnya itu terlihat putih. Jadi kenapa? Dia satu tujuan juga. Kita mencapai satu tujuan tapi dengan pandangan yang berbeda-beda, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yaitu tentang disiplin positif. Nah, sebelum kita memahami disiplin positif ini, kata-kata disiplin itu seperti apa Bapak Ibu? Yang kita pahami secara umum seperti itu. Ya, ikuti. Ada yang bilang seperti ikuti aturan. Ada yang lain? Tepat waktu. Boleh pakai mic, Ibu. Apa pegangan jaminnya? Oke, tepat waktu. Terus apa lagi? Kalau kata-kata disiplin keluar. Ada lagi? Mengikuti aturan. Ya. Oke, kenapa? Mengikuti aturan. Ya, berarti disiplin itu kalau menurut kita itu adalah mengikuti peraturan, tata tertib, ya kan, supaya tidak terkena hukuman. Ya. Nah, pada dasarnya disiplin itu bermakna adalah sebagai belajar, Bapak Ibu. Nah, ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin. Disiplina yang berarti belajar. Nah, makanya seorang Socrates, seorang pemikir atau filosofi pendidikan yaitu Socrates dan Plato ini memahami makna asal dari konotasi disiplin dari murid-murid ini adalah bahwa disiplin itu merupakan artinya belajar. Tapi pada umumnya kita itu kata disiplin ini yaitu seperti tentang menghubungkannya disiplin dengan tata tertib, Bapak Ibu. Terus apa lagi? Teratur. Terus ada lagi peraturan, atau disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Dan padahal seperti yang sudah dijelaskan, padahal itu adalah hal yang berbeda, Bapak Ibu. Nah, selain daripada itu, bahkan dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal artinya makna yang sesungguhnya disiplin positif ini adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman ataupun hukuman, seperti itu. Berarti katanya maknanya apa? Untuk terus belajar, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yaitu adalah tentang nilai-nilai kebajikan. Ya, Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah sebuah payung yang besar di mana sikap dan perilaku kita atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai oleh setiap individu, seperti itu. Nah, kenapa Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita.
Itu tidak bisa kita pungkiri lagi Bapak Ibu. Makanya di dalam suatu organisasi, misal contoh organisasi kita adalah dunia pendidikan Bapak Ibu. Nah, makanya pada proses pembelajaran kurikulum merdeka ini kita lebih diberatkan kepada nilai-nilai profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Ya. Nah, bukan hanya profil pelajar Pancasila ini saja nilai-nilainya. Ada, kalau yang kami pelajari itu ada 8 kategorinya Bapak Ibu. Yang saya tampilkan di sini adalah cuma 3, yaitu ada dari PYP, Ibu Primary Years Program. Yang ketiga adalah keterampilan hidup. Ini adalah nilai-nilainya. Nah, pada Ibu Primary Years Program ini nilainya adalah adanya nilai toleransi. Yang kedua rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan untuk keterampilan hidup, life skill-nya dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Nah, bagaimana dengan kita sebagai guru? Nilai yang kita ambil adalah nilai profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah, ada apa aja nilai-nilainya? Ada berapa? Ada 6. Ada 6 nilai profil pelajar Pancasila. Ada masih ingat nyanyinya Bapak Ibu? Masih yakin? Oke, kalau yakin kita coba ya 2 kali, bisa? Supaya lebih leluasa lagi kita dan lebih mudah kita mengingat nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bukan berarti kedua hal ini itu tidak termasuk Bapak Ibu. Itu tetap termasuk, semua nilai-nilai dalam kehidupan kita sifatnya itu juga termasuk, tapi lebih diperincikan kepada profil pelajar Pancasila untuk suatu organisasi. Dan bahkan untuk organisasi lain mungkin bisa saja di bagian profil pelajar Pancasila ini diambil sedikit, di bagian di sini diambil, bagian sini diambil, itu juga boleh Bapak Ibu. Itu tidak dipermasalahkan. Yang penting adalah sifatnya atau sikap kita berperilaku. Bahkan nilai-nilai ini sudah disepakati bersama tanpa adanya rasa lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang seseorang, seperti itu. Ini adalah nilai-nilai yang bersifat universal. Di seluruh dunia pun ini akan ada nilai-nilainya. Oke, kita kembali lagi ke profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu nyanyinya? Oke, dimulai dari apa dulu? Oke, masih ingat ya? Oke, kita coba mulai. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, baik Bapak Ibu, itu adalah nilai-nilai yang kita terapkan dalam suatu organisasi di tingkat sekolah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, itu adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai manusia itu semuanya tanpa terkecuali, ya, baik dia besar maupun kecil, maupun dia anak-anak, maupun dia orang dewasa, remaja, maupun orang tua, itu kebutuhan dasarnya tetap ada 5 Bapak Ibu. Yaitu yang pertama adalah tentang apa? Bertahan hidup Bapak Ibu. Itu yang termasuk salah satu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar hidup ini seperti apa? Dia bersifat fisiologis, seperti halnya makan, minum, tempat tinggal, seperti itu. Dan juga proses yang lebih kepada
apa namanya, biologisnya itu juga termasuk seperti itu. Dan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu juga kebutuhan dasar kita. Bapak Ibu mau nggak adanya rasa kasih sayang dan rasa diterima pada suatu kelompok atau orang lain? Ya mau, semua orang itu pasti mau. Seperti itu juga kebutuhan dasar manusia ini, yaitu kebutuhan meliputi, yaitu kita tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Bahkan kalau orang yang memelihara hewan pun, dia tetap memberikan kasih sayangnya kepada hewan tersebut. Jangan hewan tidak manusia pun seperti itu, Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah penguasaan. Ini seperti penguasaan ini adalah yaitu untuk dianggap lebih berharga dirinya di hadapan orang lain, atau untuk mencapai kompetensi dan diakui serta dihormati. Itu penguasaan. Sedangkan yang keempat itu adalah kebebasan, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar kita itu kebebasan, yaitu tentang kemandirian kita, otonomi kita, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Itu adalah kebebasan. Berarti kita tidak bisa memberikan orang ketika dia bermain seperti itu tidak bisa kita larang. Begitu juga yang terakhir itu adalah tentang kesenangan, yaitu kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itu adalah kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Bukan hanya orang dewasa, tapi anak-anak juga memiliki hal yang sama. Makanya anak-anak kita itu ketika dia mencari sesuatu permasalahan, kita harus mengetahui dulu kebutuhan dasar yaitu yang belum terpenuhi apa. Apabila kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, maka anak-anak atau peserta didik kita itu dia tidak akan macam-macam, Bapak Ibu, tidak akan membuat permasalahan-permasalahan. Tapi apabila suatu kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi pemberontakan dalam diri kita. Nah, sebagai contoh kita lihat ada satu kasus di sini, Bapak Ibu. Oke, bisa ada yang satu mau membacakannya? Dipersilakan, pakai mic. Ada? Oke, matikan yang mic di depan. Kalau tidak ada. Nah, kasus satu, misal contoh ini kasusnya, ada seorang Ibu Ambar, di mana Ibu Ambar ini adalah guru wali kelas 2. Nah, di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu bernama Doni. Kelihatan, Bapak Ibu? Oke. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan ibu lakukan menurut Ibu? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ayo, ada yang bisa jawab, Bapak Ibu? Kasusnya itu si Doni adalah dia meminta-minta makanan secara paksa kepada temannya. Nah, kita sebagai wali kelasnya apa yang harus kita lakukan? Apa? Memarahi dia langsung, nak, sini, kamu kenapa ngambil makanan anak-anak itu? Seperti itu? Tidak. Jadi bagaimana? Ayo, bertanya. Ya, bertanya secara baik. Terus kita sebagai guru bagaimana? Mencari kebutuhan dia dulu, seperti hal yang tadi. Ada berapa tadi kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Kita cari dulu kebutuhan dia. Kebutuhan apa yang belum dia dapat? Seperti itu. Nah, kira-kira pada kasus ini kebutuhan yang mana yang si Doni ini belum dapat? Kasih sayang. Yang lain? Sama? Ada berapa tadi kebutuhan dasar? Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, yaitu tentang makanan, minuman, ya kan? Tentang apalagi tempat tinggal. Yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang itu apa? Seperti tentang saling interaksi antara teman, keluarga, kan seperti itu. Yang ketiga,
penguasaan, ya, tentang orang yang ingin dihormati atau biasanya orang itu ingin menjadi pemimpin seperti itu. Yang keempat adalah tentang kebebasan diri, lebih mandiri kitanya. Yang kelima adalah kesenangan, ya kan, tertawa bahagia itu adalah kesenangan. Nah, kira-kira dari si Doni ini kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Iya, lebih diutamakan yaitu tentang bertahan hidup dan kasih sayang. Jadi kita sebagai wali kelasnya atau gurunya, apakah kita langsung marah-marah? Enggak. Berarti harus kita cari dulu kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh si Doni ini. Apabila kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, maka dia tidak akan seperti itu. Tapi ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka dia bisa meminta makanan kepada temannya. Ya kan, bertahan hidup. Kenapa? Si Doni lapar katanya. Jadi bagaimana caranya? Si Doni ini lapar, gitu kan? Lapar, jadi dia kan meminta makan kepada temannya dengan cara memaksa. Berarti ada kebutuhan dasarnya, yaitu yang tentang bertahan hidup dan juga kasih sayang. Nah, artinya bagaimana? Jadi kita sebagai guru harus mencari solusi. Solusinya bagaimana? Ya kita tanya, kita cari dulu latar belakangnya. Itu perlu. Makanya setiap siswa kita perlu mencari latar belakang siswa tersebut. Tidak bisa langsung kita marah-marah seperti itu. Nah, berarti alasannya si Doni ini melakukan hal itu adalah adanya kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi, ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya itu adalah tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku. Nah, motivasi perilaku ini itu ada terbagi tiga. Itu yang menyatakan adalah Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya ketika kita melakukan ini ada suatu pertanyaan yang akan muncul. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, berarti ketika melakukan ini, sesuatu itu anak-anak yang kita suruh, dia kalau hanya memunculkan ketidaknyamanan, dia akan berpikir, kalau guru bapak atau ibu guru menyuruh saya, ketika saya tidak bisa melakukannya, tidak mau melakukannya, bahwa pasti ada hukuman. Itu yang harus kita hindari, atau paradigma seperti itu yang harus kita ubah pada anak-anak atau peserta didik kita. Yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya pertanyaannya muncul pada diri si anak itu adalah apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya, ya kan? Nah, misalnya contoh ketika kita menyuruh orang, ya kan, anak-anak lah bersihin ini, kira-kira ketika dia melakukannya, apakah memang benar atas kesadaran diri sendiri atau karena ada sesuatu yang dia dapatkan? Seperti itu. Makanya yang paling penting itu adalah bagaimana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nilai-nilai apa di sini? Itu tadi nilai-nilai kebajikan yang sudah kita bahas sebelumnya, yang bersifatnya universal. Itulah yang harus kita munculkan pada anak-anak, bukan adanya nilai atau motivasi eksternal, motivasi karena adanya orang lain, tapi mulai secara internal, yaitu sesuai dengan tujuan disiplin positif kita, yaitu nilai-nilai kebajikannya. Itu yang harus kita munculkan pada anak-anak. Bagaimana cara dia mau sendirinya tanpa perlu adanya kontrol dari orang lain. Makanya ketiga pembahasan kita tadi, yang pertama perubahan paradigma, teori kontrol itu saling berhubungan Bapak Ibu. Itu sejalan, tidak bisa satu kesatuan yang dipisahkan, melainkan satu kesatuan yang utuh dalam keseharian kita Bapak Ibu, Ibu-ibu. Nah, selanjutnya itu adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu? Itu akan kita bahas. Nah, sebelum itu mari kita bahas ini kasusnya Bapak Ibu. Oke, coba amati dulu kasusnya. Iva, seorang
seorang siswa bernama Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Nah, pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku si Iva ini, sehingga dia malu luar biasa dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bagaimana ini satu kasus, atau mungkin kita pernah itu anak-anak ketika lagi ini, coba kamu berdiri di depan, lagi buat masalah atau ribut-ribut, kita suruh dia ke depan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju tidak? Tidak. Mengapa? Ia bisa membuat anak yang berdiri di depan itu merasa malu, mentalnya down, turun. Efeknya bukan pada hari itu, tapi akan berkelanjutan seperti itu. Yang selanjutnya, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Lebih kemana? Hukuman, bukan konsekuensi. Nah, makanya daripada itu Bapak Ibu, kita akan bahas apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Mana dia? Oke, ini dia Bapak Ibu. Nah, hukuman itu dia tidak terencana atau tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik ataupun fisikis. Jadi tindakan Pak Seno tadi adalah bersifat hukuman, yaitu tindakan berupa hukuman fisikisnya Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi itu adalah terencana dan sudah disepakati. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman, sedangkan sikap guru selalu memonitor murid atau sebagai pemantau Bapak Ibu. Nah, sedangkan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Berarti yang paling di antara hukuman, konsekuensi, restitusi ini yang paling bagus kita terapkan adalah bagian restitusi. Itu akan kita bahas juga Bapak Ibu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, kita pernah memberikan sebuah kepada anak-anak, yaitu tentang sebuah pernyataan bahwa penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi. Ya Bapak Ibu, padahal penghargaan itu juga termasuk sebagai hukuman Bapak Ibu. Makanya di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang meminta bujukan. Seperti itu Bapak Ibu. Kenapa penghargaan itu termasuk hukuman? Kenapa bukan ke arah motivasi? Azannya kita istirahat dulu sebentar ya Bapak Ibu. Kita tunggu dulu. Oke. Kita mulai kembali Bapak Ibu karena sudah selesai kemana azannya. Nah, sebelum kita mulai, kita ayo melakukan ice breaking dulu sebentar supaya lebih leluasa sedikit ya. Ice breakingnya santai-santai aja, boleh sambil duduk aja Bapak Ibu. Kalau saya sebutkan pagi itu tepuk tangan 1 kali. Kalau saya sebutkan siang itu tepuk tangannya 2 kali.
Kalau saya sebutkan malam, itu tepuk tangannya setengah. Oke, bisa ya? Kita coba. Pagi, siang, pagi, siang, siang, malam. Oke, kita coba sekali lagi Bapak Ibu. Kalau saya ikuti betul instruksi saya ya, instruksinya ini. Kalau saya sebutkan tepuk tangan sekali, itu tepuk tangan sekali. Kalau saya sebutkan tepuk tangan 2 kali, tepuk tangannya 2 kali. Kalau saya sebutkan tepuk tangan 3 kali, berarti tepuk tangannya tetap 3 kali. Ya, instruksinya perhatikan. Kalau saya sebutkan tepuk tangan, itu saya tepuk tangan sekali, maka tepuk tangan seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan. Dah kan, belum konsentrasi. Oke, kita ulangi lagi sekali lagi. Tepuk tangan 5 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 1 kali, tepuk 2 kali. Kan masih belum konsentrasi. Instruksinya perhatikan ya, instruksinya. Oke, kita coba sekali lagi. Fokus, konsentrasi. Tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan sekali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, baik, kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu tentang didukung oleh penghargaan. Nah, kenapa Bapak Ibu penghargaan itu juga termasuk sebagai penghukuman? Karena penghargaan itu akan berdampak kepada yang pertama. Sebelum itu, bahwa ada beberapa dampak dari penghargaan itu. Ini adalah menurut Alvin Kohn dalam bukunya terbitan tahun 1993. Nah, salah satunya adalah dampaknya pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang bagi anak-anak. Dan yang kedua, penghargaan itu adalah menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ya Bapak Ibu, merusak hubungan nggak kira-kira penghargaan itu? Kira-kira merusak, ya kan? Antara siswa yang berprestasi seandainya yang ranking sama siswa yang tidak ranking, atau antara siswa ranking 1 pun sama ranking 2, itu juga akan merusak hubungan. Karena kenapa? Saling kejar-kejaran seperti itu. Ya, yang selanjutnya itu adalah penghargaan menurunkan kualitas. Karena kenapa? Sudah tercapai tujuannya, jadi dia tidak mau lagi untuk meningkatkan kualitasnya. Seperti itu. Dan yang ketiga, yang selanjutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bapak Ibu, motivasi intrinsik itu apa sih? Tadi kita sudah bahas, ada motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik. Tapi yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak adalah motivasi intrinsiknya, bukan motivasi eksternal, atau adalah motivasi yang dari luar, tapi harus dari diri si anak dulu. Seperti apa? Anak itu harus memiliki nilai-nilai kebajikan universal tersebut, seperti bertanggung jawab, mandiri, tentang keselamatan, kesehatan. Itu yang harus kita munculkan kepada peserta didik kita, Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya itu adalah tentang, kalau kita berbicara tentang penghargaan itu sebagai hukuman, terus lantas kita sebagai guru harus berbuat apa? Ya Bapak Ibu, makanya kita harus memberikan yang namanya apresiasi atau suatu pengakuan kepada peserta didik kita. Nah, salah satunya bisa kita berikan pengakuan secara khusus, atau sesuatu hal yang dia sudah bisa, kita harus memberikan pengakuannya secara khusus, secara pribadi. Yang kedua adalah pengakuan secara pribadi kepada anak-anak tersebut. Secara pribadi
lain, itu perlu. Dan yang ketiga yaitu pengakuan kepada semua murid. Tidak boleh kita memilih satu atau dua orang, melainkan ke semua murid. Karena kenapa? Murid-murid itu adalah murid yang unik-unik, Bapak Ibu. Ya, tidak ada murid-murid yang lain. Dia hanyalah satu, cuma murid yang unik saja, seperti itu. Dan kita hanya berfokus kepada proses, bukan hasil, melainkan bagaimana kita berproses. Karena kenapa? Sesuatu proses yang baik akan menghasilkan hasil yang baik, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya itu adalah kita next. Selanjutnya itu adalah tentang identitas gagalnya, perbedaan-perbedaannya, Bapak Ibu. Ya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, nah disiplin di sini maknanya adalah belajar, ya Bapak Ibu, bukan tentang peraturan ataupun tata tertib yang harus dipatuhi, melainkan adalah makna yang sesungguhnya disiplin ini adalah belajar. Makanya kalau kita lihat di sini adalah hukuman itu termasuk sebagai identitas gagal, Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi dan restitusi ini termasuk identitas sukses. Nah, seperti halnya hukuman. Kalau kita memberi hukuman kepada seseorang, itu adalah sesuatu yang menyakitkan bagi dia, ya Bapak Ibu. Dan itu akan tertanam mulai hari itu dan berkelanjutan. Dan kedua, hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang ketiga, memang korban mendapatkan keadilan. Nah, tapi kalau bagian konsekuensi, yaitu identitas sukses, itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Kenapa? Konsekuensinya, kalau dia melakukan sesuatu, itu harus sesuai dengan konsekuensi, bukan kepada hukuman, seperti yang sudah disepakati bersama, ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya itu adalah tidak nyaman untuk murid jangka waktu pendek. Yang ketiga, konsekuensi ini korban bisa terabaikan. Nah, paling penting itu adalah restitusi. Ini adalah identitas yang paling sukses. Kenapa? Restitusi ini merupakan pilihan apabila konsekuensi ini tidak dijalankan, seperti itu. Yang kedua adalah menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Karena kenapa? Kita sudah membuat nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu, nilai-nilai yang universal tersebut. Yang ketiga adalah korban itu juga akan mendapatkan ganti ruginya, seperti itu. Oke, kita next. Selanjutnya itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, di sini ada tindakan guru. Di sini kita hanya milih hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu. Yang nomor 1, silakan. Apa kira-kira jawabannya? Ya, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya itu adalah saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa? Konsekuensi, yakin? Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di atas tulis. Apa nih? Konsekuensi. Nomor yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Oke. Nah, coba kita perhatikan. Kayaknya saya yang salah buat di sini nih. Ini ada tambahannya sebenarnya, Ibu. Hukuman, ini juga hukuman. Berarti lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah ini sebenarnya adalah hukuman, bukan konsekuensi. Oke, baik, kita lanjut yang ketiga. Ya, pertanyaan ke selanjutnya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita lanjut.
hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi, berarti tadi konsekuensi. Yang ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Kita perhatikan. Lalu kalau lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa konsekuensi yang nomor lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK? Nah, kalau kita perhatikan 10 menit, kalau orang-orang lain itu dia sudah melakukan yang namanya apa? Pemanasan, ya kan? Nah, tapi si anak ini dia tidak, makanya disuruh untuk lari untuk mengkonsekuensikan atas keterlambatannya 10 menit tersebut. Jadi makanya yang ini adalah konsekuensi. Sedangkan membersihkan WC ini yang tidak ada hubungannya mematahkan pensil dengan membersihkan WC, itu adalah hukuman Bapak Ibu. Maka yang lainnya adalah konsekuensi. Nah seperti ini juga konsekuensi. Karena kenapa? Dia sudah terlambat 15 menit dalam proses daring, jadi ditambah waktu 15 menit lagi untuk tertinggalnya 15 menit tersebut. Oke, itu. Dan selanjutnya itu adalah Bapak Ibu, kita sebagai guru adalah harus memiliki 5 posisi kontrol dalam proses pembelajaran dan proses dengan interaksi sesama peserta didik. Yang pertama itu adalah kita harus sebagai, apakah guru itu sebagai penghukum, membuat merasa bersalah teman, pemantau, dan manajer. Ini adalah posisi kontrol guru Bapak Ibu. Posisi kontrol kita akan kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai posisi kontrol penghukum. Nah, kalau kita seorang penghukum, ini adalah posisi kontrol paling terendah di antara 5 hal tersebut Bapak Ibu. Makanya ini lebih kepada hukuman fisik atau hukuman verbal Bapak Ibu. Biasanya kalau dalam penerapannya itu, kalau tidak hanya dalam hukuman, itu juga bisa dalam bentuk kata-kata. Contoh kata-katanya itu adalah seperti patuhi aturan saya atau awas kamu. Ya, itu patuhi. Kamu tahu aturan kan? Kalau enggak, kamu awas ya, akan saya hukum. Seperti itu. Itu adalah bentuk dari posisi kontrol kita sebagai penghukum. Atau yang bisa lain kita sebutkan, kamu lagi yang salah-salah. Apa kamu tidak bisa berbuat baik? Itu juga termasuk proses kata-kata sebagai penghukum. Atau yang lain itu adalah pasti selalu yang terakhir. Atau dia lagi ngerjain tugas, kita mengerjakan, kamu lagi, apa kamu tidak bisa cepat-cepat? Nah itu juga tidak dibenarkan Bapak Ibu. Itu adalah posisi kontrol paling terendah dalam kasus kalau kita sebagai guru, yaitu hindarilah dalam bentuk penghukuman Bapak Ibu. Yang selanjutnya itu adalah posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah anak. Ini juga berbahaya Bapak Ibu. Ya, jangan kita sering-sering membuat atau jangan pernah kita membuat anak-anak itu merasa bersalah terhadap apa yang kita ucapkan Bapak Ibu. Ini posisinya itu adalah satu tingkat di atas penghukum. Makanya kalau dalam prosesnya ini, kata-katanya itu biasanya gurunya itu adalah menggunakan kata-katanya memang lembut tapi halus. Maknanya seperti, saya kecewa sama kamu nak, kenapa kamu seperti itu? Apakah kamu tidak bisa berbuat baik? Nah itu seolah kita menyudutkan si anak, ya, membuat dia merasa bersalah. Tapi lama-kelamaan apa yang akan terjadi? Ini dia telah seolah dia sudah tidak membuat dirinya tidak dipercayai, membuat bahwa orang-orang kecewa pada dirinya. Seperti itu juga tidak dibenarkan Bapak Ibu. Itu harus kita ubah lagi caranya. Nah, atau contoh yang lain adalah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu?
harus sering-sering saya beritahu kamu supaya kamu bisa berubah. Itu juga tidak dibenarkan. Itu adalah posisinya tentang pembuat merasa bersalah anak. Nah, atau yang ketiga itu adalah posisi sebagai teman. Kira-kira kita bagaimana di sini Bapak Ibu? Sudah belum di posisi ini? Sudah belum? Sudah. Ya kan? Sudah. Kita sudah pada posisi seperti ini. Kita beranggapan bahwa anak-anak itu adalah kita ajak sebagai teman kita. Ya, itu boleh sebenarnya, tapi harus kita perhatikan lagi. Kalau kata-katanya itu adalah, ayolah nak, bantu ibu, yuk kita bersihkan ini sama-sama. Ayolah nak, kerjakan cepat selesai, bantu ibu atau bantu bapak. Atau ingat ya, ingat tidak bantuan bapak selama ini, atau kita berikan apa, itu juga tidak dibenarkan. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nah, boleh, sebenarnya boleh, tapi ada dampaknya juga Bapak Ibu. Dampaknya apa? Anak-anak itu ketergantungan kepada gurunya. Ya, apalagi kalau kita di SD kan per kelas. Nah, kalau kita memposisikan kelas kita, misalnya kelas 1 atau kelas 2 dia masuk, ya kan, atau Bu Ica kelas 2 ya, Bu Ica memposisikan sebagai anak nih ceritanya. Nah, ketika Bu Ica yang tidak masuk dimasuki oleh guru lain, apakah sikap anak-anak itu akan sama dengan ketika bertemu Bu Ica atau bertemu guru lain? Apakah akan sama? Berbeda, ya kan? Nah, itu akan berbeda, itu tidak akan sama. Makanya perlulah kita memunculkan yang namanya nilai-nilai kebajikan tersebut. Itu yang paling penting. Nah, yang keempat adalah posisi guru sebagai pemantau. Nah, bagaimana posisi guru sebagai pemantau ini? Dia hanya mengawasi anak-anak saja. Ya, kalau ada anak-anak berbuat salah, dia selalu berkata, kamu peraturannya apa, keyakinannya apa. Jadi biasanya pemantau ini adalah orang yang bersikap formal. Ya, bersikap formal Bapak Ibu. Pertanyaannya dia hanya sesuai dengan aturan dan keyakinan seperti itu yang sudah disepakati. Peraturannya apa? Kalau kamu berbuat salah, kamu harus ngapain? Seperti itu. Nah, dampaknya ada, yaitu tentang stimulus mengontrol murid tadi. Karena kenapa? Seolah dia merasa guru tersebut mengontrol si murid. Padahal kan tidak. Yang mengontrol diri kita itu adalah ya diri kita sendiri. Tidak akan ada orang lain seperti itu. Nah, yang terakhir adalah sebagai posisi kontrol manajer Bapak Ibu. Manajer ini seperti apa? Yaitu bersama-sama mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Seperti itu. Nah, pada posisi kontrol ini, itu seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Berarti yang paling atas. Berarti dia sudah bisa memposisikan diri sebagai teman, juga sebagai pemantau Bapak Ibu. Nah, apabila posisi manajer ini tidak bisa kita lakukan, kita bisa turun ke tahap pemantau atau sebagai teman. Itu juga dibenarkan. Bukan berarti posisi kontrol sebagai teman atau pemantau itu gagal, enggak Bapak Ibu. Tapi identitas yang sebenarnya gagal, perilaku kontrol yang gagal itu adalah tentang penghukum dan juga pembuat rasa bersalah. Tapi yang tiga ini, teman, pemantau ataupun manajer ini, itu adalah identitas sukses Bapak Ibu. Tapi yang paling hebatnya itu guru harus bisa sebagai manajer. Karena kenapa? Kontrol diri siswa, kontrol diri kita dulu. Karena kenapa? Akan muncul nilai-nilai kebajikan tersebut pada si anak. Makanya kalau guru berbuat, biasanya kalau penghukum ini dia akan menghardi, menunjuk, meyakini si anak seperti itu. Terus apa perilakunya? Kalau kamu tidak melakukan, kalau guru berkata, itu biasanya lebih kepada langsung hukuman. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menyuruh kamu mencuci WC seperti itu. Itu juga tidak dibenarkan. Nah, kalau seperti itu hasilnya apa? Akan terjadi pemberontakan pada diri si anak seperti itu. Nah, bahkan murid itu juga bisa berkata, saya tidak peduli mau bapak itu marah, mau ngapain atau ibu itu, ya nggak peduli. Jadi efeknya apa? Udah apatis
dia, karena orang sering dimarahi, sering dihukum seperti itu. Makanya yang paling penting itu adalah bagian si manajer. Kalau bisa guru berbuat itu apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, lebih kepada dialog sebenarnya Bapak Ibu. Dialog antara guru dengan siswa. Makanya kita sebagai guru itu ada 4 kompetisi yang harus kita miliki. Ya Bapak Ibu, ada 4. Kenapa bukan keempat pengetahuan ini itu secara runtun, ya, secara berurut. Yang pertama itu adalah tentang kompetisi pribadi, ya kan, kompetisi guru, kompetisi pribadi. Yang kedua itu adalah kompetisi sosial. Yang ketiga itu kompetisi pedagogik, dan yang keempat kompetisi profesional. Itu adalah 4 kompetisi yang memang harus dimiliki oleh seorang guru. Makanya di antara 4 kompetisi ini yang paling utama, yang paling pertama itu adalah kompetisi individu, baru kedua sosial. Makanya hal yang harus pertama itu adalah tentang diri sendiri dulu, baru bisa kita tularkan kepada orang lain, seperti itu. Nah, kalau pada posisi kontrol ini, itu bisa guru berkata apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang kita yakini, atau bisa kita juga masukkan ke nilai-nilai agama, moral kita, norma-norma kehidupan, itu juga boleh, seperti itu. Hasilnya apa? Menguatkan karakter si anak, Bapak Ibu. Dan bisa murid bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Nah, kalau dia berbuat sesuatu permasalahan, dia akan mencari yang namanya solusi dari permasalahannya langsung, seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut, yaitu tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada aturan. Ya, abstrak itu kan dia bisa berbau bahaya Bapak Ibu. Oke, dan lebih rinci, keyakinan kelas ini berupa nilai-nilai kebajikan lagi Bapak Ibu, yaitu ada nilai-nilai kebajikan yang lebih universal, kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk hal yang positif. Kenapa dalam bentuk positif? Misal contoh seperti ini Bapak Ibu, kita kalau membuat keyakinan kelas atau peraturan itu biasanya kan bahasanya ada kata-kata dilarang atau kata-kata jangan. Ya, itu sebenarnya itu adalah kata-kata yang negatif, itu harus dihindari. Misalnya anak lari-lari, nak jangan lari-lari, nak dilarang lari-lari. Bukan seperti itu. Berarti apa yang kita inginkan? Anak itu kalau ketika dia lari-lari, yang kita inginkan apa? Dia harus berjalan, ya kan? Berarti bukan cara penyampaian kita, bukan nak jangan lari-lari, melainkan apa? Nak, jalan pelan-pelan. Berarti apa? Kata-katanya yang harus bersifat positif. Kata-kata jangan atau dilarang itu sudah tidak digunakan lagi, tapi lebih bersifat kepada tentang apa yang kita inginkan. Ya, misal contoh nih, jangan mungkin kita ada anak atau apa yang sering jajan di luar ketika sekolah. Nah, kamu kenapa banyak kali jajan? Cobalah jangan jajan banyak-banyak di luar. Nah, kita menginginkan anak itu tidak jajan di luar. Nah, kalau kita sebagai orang tuanya harus ngapain? Apakah kita biarkan aja anak jajan di luar? Enggak kan? Berarti kalau orang tua itu dia harus mempersiapkan bekal untuk anaknya supaya anaknya tidak banyak jajan di luar. Berarti kita menginginkan bahwa anak itu untuk makan buatan kita atau tidak sembarangan makan, seperti itu. Lebih ke bentuk hal yang positif. Nah, jadi pertanyaannya, mengapa kita harus mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, kenapa hanya peraturan? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus mengubahnya menjadi keyakinan kelas? Nah, seperti halnya ini Bapak Ibu, contoh apa nih yang pertama ini Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Menghindari panas, menghindari takut ditilang, ya kan? Takut keluar inilah itu, ya kan? Nah, apakah seperti itu? Bukan.
Ya kan? Bukan, tapi melainkan apa? Makanya yang harus kita munculkan ketika kita pakai helm itu adalah kesadaran diri kita. Ketika saya pakai helm, apa yang akan terjadi untuk kita? Iya, yaitu tentang keselamatan. Keselamatan itu ini nilai, termasuk nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal seperti itu. Bukan karena takut adanya hukuman atau tilang-tilang tersebut, melainkan kenapa? Kesadaran diri kita, yaitu tentang keselamatan jiwa kita, Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya, ketika pada masa dulu, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Tentang apa? Apa karena takut mati karena terserang COVID? Iya, yaitu nilainya yang kita munculkan. Nilainya apa? Tentang kesehatan. Bukan karena takut ada sesuatu hal, melainkan pada diri kita dulu. Berarti ada sesuatu yang harus kita munculkan, yaitu nilai kesehatan kita. Nah, atau ini yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tambah tentang nilai disiplin. Nah, kalau kita terlambat, apa yang terjadi? Banyak yang akan terjadi. Bisa merugikan orang yang berada di dalam. Misal contoh seperti apa? Orang sudah mulai nih, kita masuk. Assalamualaikum, ini orang lagi ngomong, kita perlu duduk. Yang lain bagaimana? Terganggu. Makanya perlu kita tingkatkan dulu nilai-nilai intrinsik kita, motivasi intrinsik kita, buat ibu-ibu. Nah, selanjutnya itu adalah tentang, nah di sini ada dua contoh, memang agak kabur Bapak Ibu. Yang pertama ini ada dua kesepakatan kelas. Bisa terbaca nggak? Bisa. Oke. Kira-kira menurut Ibu yang mana keyakinan kelas? Apakah dua-duanya memang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, atau ada salah satunya peraturan atau keyakinan, atau dua-duanya peraturan? Seperti itu. Yang mana? Oke, Mi, ada Bu Isa boleh? Silakan. Kesepakatan kelas yang nomor 2 itu, yang warna putih itu keyakinan. Warna putih. Keyakinan kelas ya. Ini keyakinan. Kalau yang ini tadi kemana? Itu lebih ke peraturan. Peraturan. Oke, yang lain? Yang lain? Gimana? Yang lain? Nah, Bu Isa tadi ngomong ini keyakinan dan ini adalah keperaturan. Pun? Ya. Nah, oke, baik. Benar yang disebutkan? Benar. Kenapa? Yang putih ini adalah itu tentang keyakinan kelas, sedangkan yang hijau ini lebih kepada peraturan. Padahal namanya sama-sama kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ya kan? Karena kenapa? Kita perhatikan yang ada di sini. Ada kata-katanya apa? Saling menyayangi, ya kan? Saling menyayangi itu adalah nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu, yang universal yang perlu kita munculkan. Semangat itu juga nilai kebajikan, nilai-nilai positifnya. Murid-murid yang peduli dengan teman-teman, berarti peduli dia dengan teman-temannya. Itu adalah keyakinan kelas, keyakinan. Sedangkan ini adalah tata tertib, datang tepat waktu, tertib, memang diharuskan. Menjaga kebersihan sekolah, memang iya. Aktif dalam pembelajaran, memang harus aktif, ya kan? Terus tertib seperti itu adalah peraturan. Tapi bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas itu adalah memunculkan nilai-nilai keyakinan tersebut, nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Apalagi kita sudah menggunakan profil pelajar Pancasila, berarti nilai-nilai itulah yang harus kita munculkan. Kreatifnya, mandirinya, sifat gotong royongnya, berkebinekaan globalnya, itu yang harus kita munculkan kepada peserta didik kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah kita lihat peraturannya, nilai kebajikan yang dituju.
Nilai-nilai itu kan banyak, bisa disiplin, bertanggung jawab, keselamatan, kesehatan, seperti itu. Nah, kira-kira yang nomor 1 ini, kembalikan barang ke tempatnya, nilainya itu seperti apa? Bertanggung jawab. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Apa nilainya? Iya, menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Apa nilainya? Menghargai, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, misalnya. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ngantri apa? Hah? Tertib peraturan, tapi disiplin itu secara umum. Oke, mari kita lihat apa saja jawabannya. Iya, berarti nilai-nilai kembalikan barang ke tempatnya ketika sudah diambil itu adalah rasa tanggung jawab. Di mana barang kita ambil, di situ yang harus kita letakkan kembali. Dilarang mengganggu orang lain, yaitu adanya saling rasa hormat, menghormati. Hadiah berarti menghormati orang lain dan juga komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keamanan, keselamatan, dan juga saling menghormati yang muncul di sini, Bapak Ibu, nilai-nilainya. Terus dilarang menggunakan narkoba, kesehatan dan juga keselamatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan berempati. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Itu yang harus kita munculkan kepada anak-anak kita. Bukan hanya karena ada orang lain, tapi memang atas kesadaran dirinya. Nah, selanjutnya itu adalah Ibu, yaitu tentang segitiga restitusi. Ini adalah tahap terakhir kita untuk pertemuan kita. Iya. Tahap segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, proses dialog itu perlu kita membuatnya. Nah, untuk segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Stabilkan identitas. Dan yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan itu bukan hanya tentang keyakinan kelas yang dibuat, tapi juga bisa lebih kepada keyakinan tentang agama. Itu juga boleh, norma-norma dalam kehidupan. Oke, nah, oh ya, video. Oke, coba kita perhatikan ini, Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, kita coba perhatikan video tentang bagaimana penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar.
kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh tindakan penggunaan segi 3 restitusi terhadap peserta didik kita, Bapak Ibu. Nah, yang pertama tadi dia itu adalah menggunakan atau menstabilkan identitas dulu, Bapak Ibu. Supaya kenapa? Emosinya redam. Kan biasa tuh anak apa, ibu, lihat ini, dia ini ganggu saya katanya. Itu yang harus kita stabilkan dulu emosinya. Setelah itu baru kita melakukan validasi tindakan, menanyakannya apa tindakan-tindakannya. Misal contoh di sini itu menstabilkan identitas, yaitu mengubah anak yang merasa bersalah gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berarti yang awalnya gagal kita munculkan positifnya dulu. Nah, di sini kita sebagai guru bisa berkata, buatlah salah satu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi kita lebih tertarik mencari solusinya bersama-sama. Bukan kitanya yang harus cari, tapi orang-orang yang memiliki permasalahan tersebut yang harus mencari solusinya sendiri. Nah, yang keduanya itu adalah tentang validasi kebutuhan atau validasi tindakannya, yaitu di sini lebih kepada membantu murid mengenali kebutuhan dasar ketika melakukan kesalahan itu. Berarti kita sebagai guru itu harus mencari dulu atau memvalidasi kebutuhannya. Artinya bagaimana? Seperti halnya yang tadi si ibu yang di kelas 2 tadi harus mencari dulu kebutuhannya. Kebutuhan itu seperti apa? Apakah kebutuhannya itu sudah terpenuhi? Yaitu seperti power, kekuasaan atau penguasaan. Yang ketiga adalah freedom, kebebasan. Yang ketiga adalah love and belonging, yaitu cinta dan kasih sayang, dan fun, kesenangan, dan juga survival, kebutuhan dasarnya, yaitu adalah survival ini adalah bertahan hidup. Seperti halnya yang tadi, kebutuhan dasar kita kan ada 5 tadi ya Bapak Ibu, tapi ini ke dalam bentuk bahasa Inggrisnya rupanya, yaitu ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Nah, kalau pada tahap inilah yang kita harus cari tahu dulu apa kebutuhan si anak tersebut. Nah, kalau pada tahapan ini, kamu bisa saja akan melakukan hal yang buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Seperti contoh video tersebut, dia untungnya pada saat itu kata si bapaknya, kamu hanya marah-marah, tidak melakukan tindakan yang berlebihan. Artinya apa? Bisa saja tindakannya itu main pukul-pukulan atau jambak-jambakan lah perempuan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah tentang menanyakan keyakinan. Keyakinan ini adalah bisa yang bisa kita hubungkan dengan nilai-nilai dasar manusia dan juga norma sosialnya, atau tentang keagamaan itu juga boleh.
seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau perkataannya itu bisa jaga apa nilai yang kita percaya di kelas, sekolah, atau mungkin kita sudah membuat keyakinan kelas seperti itu kan. Nah, bisa kita terapkan, kita tanyakan keyakinannya, apa yang kamu rasakan. Itu ini adalah salah contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang tentang menanyakan keyakinan kelas tentang segitiga restitusi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya bisa nggak, saya tanya, bisa nggak Bapak Ibu ketika ada anak bermasalah, apakah ketiga tahapan ini harus kita lakukan? Boleh nggak secara cepatnya? Biasanya kita sehari-hari bagaimana kalau anak dalam bermasalah? Apakah pernah kita menerapkan segitiga restitusi ini? Sering nggak? Sering, tapi kita belum teratur, bisa berbalik-balik, ya kan? Coba ini dulu semua, baru udah itu baru kita stabilkan terus atau menanyakan apa seperti itu. Nah, sebagusnya apa? Memang harus menstabilkan identitas dulu, tapi tidak bisa dipungkiri juga ketika ada sesuatu yang di dalam kelas kan nggak mungkin. Anak itu lagi bermasalah, kita panggil ke kantor dulu, kita harus masukkan dalam ruangan dulu, ya kan? Tapi juga bisa kita melakukan intervensi 30 detik kepada anak. Artinya apa? Kita harus membuat yang namanya pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada anak. Artinya apa? Supaya tidak mengulangi kegiatan permasalahan-permasalahan yang sama seperti itu. Itu juga boleh. Nah, dalam penerapan segitiga restitusi ini lebih ditekankan kepada ke dalam bentuk seperti bimbingan konseling seperti itu. Artinya apa? Harus di dalam ruangan, lebih diutamakan daripada di luar. Apalagi kalau ada anak yang berkelahi di luar sana, harus kita selesaikan langsung saja, enggak Bapak Ibu. Tapi harus kita bawa dulu ke dalam bentuk ruangan, baru kita diskusikan bersama seperti itu. Bapak Ibu, ada yang dipertanyakan? Masalah budaya positif ini dalam sehari-hari kita? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, saya memiliki satu kutipan. Mana kutipannya ya? Oke, kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran dan cara-cara mengukirnya, seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Oke, itu adalah kutipan pada hari ini Bapak Ibu. Terima kasih atas kegiatan kita pada hari ini. Karena untuk mempersingkat waktu saja, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi